Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan mengupdate kondisi terkini sekitar Stadion JIS, dan tentunya salah satu yang sangat dinanti ya para netizen Indonesia yaitu rumput. Rumput lagi ya, sampai ada yang menjapri saya di IG ini. Bang, tolong update rumput, ya Allah. Ya siap, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mengupdate ya. Jadi beberapa hari ini saya tuh sibuk di luar kota, teman-teman, lagi ada dinas. Bahkan kemarin tuh saya ngupload apa ya, Proliga, sama itu ada yang minta rumput, terus saya ngebahas tentang Pulau Cangkir ya di Tangerang sana, tetap yang diminta itu rumput. Iya, karena memang rumput ini bagaikan mahkota ya, ataupun bagaikan rambut sebagai mahkotanya manusia ya, sehingga memang menjadi atensi tersendiri para netizen ya, ataupun para pecinta sepak bola yang ingin mengetahui kondisi rumput stadion kesayangan mereka. Salah satunya adalah Stadion JIS. Sebelum kita ke sana, kita melihat dulu kondisi terkini sirkuit Formula E yang menjadi salah satu karya terbaik bangsa ini ya, dimana pembangunannya ini penuh dengan dramatisir ya, ataupun penuh dengan drama, hingga terbangunlah ini sirkuit ya, dan mendapatkan surplus tersendiri oleh CEO Formula E, di mana dia mengatakan bahwa pergelaran Grand Prix Formula E di tahun 2022 itulah yang terbaik ya, dan itu adalah bukti nyata tangan-tangan anak Indonesia sudah bertaraf internasional ya. Dan insya Allah katanya di tahun ini sudah akan diselenggarakan kembali Grand Prix Formula E ya, insya Allah di bulan Juni, teman-teman. Sudah banyak ini ya, beredar juga info-info bahwa akan segera diselenggarakan. Kita doakan ya, semoga Pemprov DKI Jakarta kembali sukses menyelenggarakan Grand Prix Formula E, khususnya Jakpro ya, karena ini wewenangnya Jakpro ya sebagai BUMD Pemprov ataupun Pemda DKI Jakarta. Dan di bawah ini adalah salah satu akses ya menuju ke Stadion JIS. Jadi sekalian yang dari tol Wiyoto Wiono ataupun tol Ancol depan kita ini ya, kalian gak usah masuk ke arah Ram Barat ya. Kalian keluar dari exit tol Ancol, kalian tinggal putar balik, habis itu menuju ke Karnaval Ancol, dan parkirlah kendaraan kalian di situ ya. Kalau mau yang resmi ya, paling kalian jalannya agak sedikit jauh ya, sekitar 1 kiloan. Dengan biaya pasti lebih murah ya, sekitar 30.000 ataupun 40.000, karena per jam kan itu 5.000 ya kalau tidak salah, roda 4. Dan depan kita ini kalau kita lihat kayaknya sedang ada maintenance sedikit ya, ada, kita lihat abang-abang apa ini, abang tukang atau abang sekuritin ya, abang tukang lah ya, yang akan mengecat mungkin ya beberapa bagian yang harus dicat ataupun agak sedikit pudar warnanya, sehingga warna stadion di sini tetap menyala abangku, boleh. Dan lanjut ya, parkiran motor itu sekitar 5-10.000, ataupun mobil itu sekitar 50.000 ya. Memang parkirnya bisa lebih mudah lah ya, agak lebih dekat, cuma ketika selesai pertandingan pasti agak lebih sulit keluarnya ya, karena kalian ada di tengah-tengah. Atau kalian mau parkir di Rumah Sakit Suranti Saroso juga boleh, itu juga parkiran resmi ya. Cuma bagi kalian nih yang mau dapat parkiran yang nyaman ya, datangnya lebih awal lah. Tandingnya jam 7 malam ya, kalian datang jam paling telat banget itu setengah 5 sore, kalian sudah memarkirkan kendaraan kalian, sehingga lahan parkirnya itu masih banyak. Jangan kalian datang jam 6 ya, itu sama saja cari masalah namanya ya. Gersak-gerusuk pasti masuknya. Dan JPO ini memiliki panjang kurang lebih 400 meter ya teman-teman, dengan lebar sekitar 5 meter dan
ketinggiannya kurang lebih 4 sampai 5 meter ya. Jadi ini sangat nyaman sekali. Dan tidak henti-hentinya saya ingatkan kalian, kalau kalian lihat GPU ini jangan pecicilan ya teman-teman ya. Jangan kalian panjat-panjatin ini guard railingnya ya, sebelah kanan maupun sebelah kiri, karena itu berfungsi sebenarnya untuk menahan kalian. Jangan terlalu mepet ke fasadnya ya, karena berbahaya, karena ini kali Ancol cukup dalam ya, bisa menghilangkan kalian dari peredaran di muka bumi ini ya kalau nggak bisa berenang. Dan juga jalan RM Marta Dinata ini jalan aktif ya, jadi dan ketinggiannya sekitar 10 meter, jadi sudah betul ya dibuatkan guard railing sehingga kalian nggak terlalu nempel ke fasad. Dan tentunya dibutuhkan kerjasama untuk semua supporter. Jangan kalian dudukinnya patah, pasti itu kalian dudukin teman-teman ya. Dan di sini sebelah kanan ini ada konkurs ya, ataupun tempat warawiri. Dan stadion di sini dibuka setiap hari ya untuk konkursnya. Bagi kalian yang suka berolahraga, monggo, dibuka dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Tapi nggak boleh nginap ya. Ntar kalian diusir ya. Dan di sinilah nantinya insya Allah ya akan ada stasiun ultimate, stasiun temporer, terus ada LRT, terus ada halte Transjakarta dan lain sebagainya. Fasilitas itu akan dibangun ketika Tol Harbor 2 di sebelah kiri kita ini ya. Ini sudah selesai teman-teman. Ya, ini tol cukup lama ya, dari tahun 2019 berbarengan dengan pembangunan Stadion JIS, dan Stadion JIS-nya duluan selesai dengan kerumitannya tersendiri ya. Dan untuk Tol Harbor 2 ini kayaknya cukup lama ya baru selesai. Dan di sini sedang dibangun SUTET ya, ataupun saluran udara tegangan ekstra tinggi pengganti SUTET yang lama. Jadi nanti di sini teman-teman tolnya itu adalah tol double decker ya, ataupun tol di atas tol ataupun elevated ya, melewati dari Tol Harbor 1. Jadi nanti Tol Harbor 2 ini sebenarnya dibangun untuk mempermudah akses warga di Jalan RM Marta Dinata ya, karena di sini sudah cukup padat sekali kendaraan, dan juga untuk mempermudah truk-truk kontainer ya. Jadi dari pintu masuk Ancol lagi tuh, pintu masuk Tanjung Priok untuk kontainernya ya, jadi keluar dari terminal Tanjung Priok, dia belok kanan langsung naik ke atas teman-teman. Jadi ini sebenarnya untuk mempercepat sebenarnya arus impor ataupun ekspor barang ya dari Tanjung Priok masuk ke Jakarta maupun sebaliknya, dan untuk mengurai kemacetan juga pastinya. Di sini kalau kita lihat juga ada jalur drainase ya yang dibangun untuk saudara-saudara kita yang di Papanggo ataupun Warakas. Dan di sini juga diharapkan ya Pemprov DKI Jakarta nanti di bawah kepemimpinan Pak Pramono dan Bang Rano Karno bisa melanjutkan desain asli bawaan Stadion JIS, yaitu Ekopark Tourism Danau Cincin, yang pastinya jika proyek itu selesai sudah pasti Ram Timur ini akan berfungsi ya, sehingga bisa lebih mempercepat ataupun memberikan rasa nyaman lebih kepada supporter yang datang maupun pergi ya. Jadi ada dua arah. Dan untuk rumputnya, rumput outdoor kalau kita lihat di beberapa minggu yang lalu ini masih banyak yang kuning-kuning, tetapi saat ini sudah sangat bagus ya, meskipun belum sempurna. Dan baru saja kayaknya dilakukan top dressing kalau kita lihat ya teman-teman. Dan ini warnanya warna asli ya teman-teman, bukan disemprot, tidak seperti beberapa stadion di Jakarta ya, itu disemprot warna hijaunya. Cuma ini benar-benar alami nih, hijaunya bagus nih perawatannya ya. Dan beberapa hari yang lalu ini stadion outdoor juga baru digunakan kelompok umur ya, jadi normal-normal saja jika kualitasnya agak sedikit menurunnya. Dan untuk lapangan outdoor satunya semakin menghijau kalau kita lihat ya, semakin rapat rumput satu dengan rumput yang lainnya, meskipun belum sempurna kalau kita lihat, dan masih ada kotakan-kotakan kecil ya, karena memang sistem perpindahan rumputnya ini kayaknya belum terlalu canggih ya.
belum menggunakan sistem roll ya. Cuma waktu awal pembangunan stadion di sini dia menggunakan rumput roll teman-teman. Cuma nggak tahu pas maintenance-nya kenapa dipetak-petakin gini ya. Ya kita doakan semoga vendornya Jakpro mungkin ya lebih tepatnya bisa menyediakan alat yang lebih canggih, lebih mumpuni, karena tidak bisa dibohongi teknologi itu sangat berpengaruh terhadap kualitas barang ataupun kualitas yang kita inginkan ya. Semakin canggih teknologi, insya Allah barang yang akan kita dapatkan juga pastinya akan lebih bagus. Salah satunya masalah rumput ini, karena stadion-stadion maju di luar sana ya, itu perpindahan rumputnya menggunakan sistem rolling, sehingga lebih apa ya, lebih rata warnanya dan lebih mudah perawatannya pastinya ya, karena lebih rata. Kalau ini kan di kotak-kotakan gitu, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyempurnakan sela-sela rumput satu dengan kotakan rumput yang lainnya. Dan kalau kita lihat di sini, ini banyak yang komen juga, aduh kenapa ya Stadion JIS parkirannya sangat sedikit. Ya emang dibangun buat parkiran sedikit teman-teman, karena Stadion JIS ini mengusung konsep green building ya, ataupun kiblatnya ini adalah Santiago Bernabeu. Makanya kalau kalian lihat sepintas ini stadion mirip-mirip ataupun beti-beti, beda-beda tipis dengan Santiago Bernabeu untuk desainnya ya, dimana di sana juga sangat meminimalisir namanya kendaraan pribadi, karena isunya sudah isu ini ya, pemanasan global ataupun polusi udara, dimana bumi kita ini harus kita rawat dengan baik, karena kita tinggal di bumi ya, bukan tinggal di planet Mars. Jadi bumi ini harus kita rawat, salah satunya adalah mengurangi polusi udara dengan menekan kendaraan yang datang ke suatu tempat. Dan sebentar lagi kita akan melihat kondisi terkininya, dan ini dia kondisi rumput indoor Stadion JIS per tanggal 14 Januari tahun 2025. Di sini kalau kita lihat semakin menyala warnanya ya, semakin menghijau, semakin cantik, semakin manja. Dan sebentar lagi ya, insya Allah di tanggal 19 Januari juga, 5 hari lagi ya dari sekarang, itu akan diselenggarakan kembali Persija versus Persitara ya, Persita Tangerang. Di sini ya isunya seperti itu, walau alam apakah jadi atau tidak nanti kita lihat. Dan insya Allah nanti di tanggal 19 Januari kayaknya semakin sempurna ya, karena di tanggal 14 Januari saja kalau kita lihat kondisinya sangat ya kondisinya sekitar 80% lah ya, belum sempurna banget, karena kotakan satu dengan kotakan lain kotakan satu bahasanya kayak gimana itu ya. Iya ya, kotakan lah ya, bener ya, kotakan rumput satu dengan kotakan rumput yang lainnya itu belum sempurna ya, masih ada sedikit perbedaan warna. Ya inilah kalau tidak di rolling ya ininya, rumputnya jadi kelihatan banget kotakan-kotakannya. Ya mudah-mudahan ini vendornya Jakpro bisa alokasi anggaran lebih banyak mungkin ya, sehingga bisa beli alat yang lebih canggih mungkin. Jadi ketika ada maintenance rumput indoor dipindahkan ke rumput outdoor, itu bisa lebih mudah dan lebih berkualitas. Jadi ini rumputnya teman-teman masih rumput yang sama ya ketika sebelum diganti. Jadi rumput Piala Dunia kemarin itu akhirnya tidak digunakannya. Ini info valid yang saya dapatkan dari teman-teman di lapangan ataupun ordal ya. Jadi rumput Piala Dunia kemarin akhirnya tidak digunakan dan disimpan saja di ram timur ya, ataupun sisi tenggara dari Stadion JIS, ataupun dekat parkiran ya, parkiran kendaraan. Dan rumput aslinya akhirnya dikembalikan, karena rumput awal banget ini memang nursery-nya di Ancol ya setahu saya, dan sudah dikembalikan. Dan ini pergantian rumput yang ketiga teman-teman, jadi rumput outdoor itu dimasukkan ke dalam, terus yang di dalam ini dikeluarkan teman-teman, seperti itu.
Dan kemarin ya, ini cukup rame ya, saya sangat menikmati sekali pertandingan kemarin tuh, PSS Sleman ya, maaf, melawan Stadion JIS lagi, melawan Persija Jakarta, dan sangat nyaman sekali menonton di sini teman-teman. Ini merupakan salah satu stadion favorit saya ya, sangat enak sekali menonton ya, bagikan nonton di pinggir lapangan, karena stadion ini tidak memiliki running track, sehingga ketika kita menonton itu pemain idola kita itu terlihat jelas ya, bukan seuprit dilihatnya. Inilah yang membedakan stadion yang mempunyai running track dan tidak memiliki running track ya. Ini terlihat sekali kualitasnya sangat berbeda. Dan mudah-mudahan aja ini pemerintah kita ya mempromosikan Stadion JIS juga ini sebagai salah satu stadion terbaik ya di Indonesia ini. Jangan selalu GBK saja yang dipromosikan. Mudah-mudahan timnas senior kita bisa bermain ya. Ini di kolom komentar banyak sekali menginginkan timnas kita ini bermain di Stadion JIS ya, karena memang atmosfernya ini sudah atmosfer stadion-stadion di luar sana ya, seperti Santiago Bernabeu yang tidak memiliki running track, sehingga untuk mengintimidasi lawan itu sangat cocok sekali ya. Bahkan kemarin itu isunya kiper Persela Lamongan itu minta diganti karena tidak kuat mentalnya. Menahan gempuran-gempuran ya supporter The Jackmania. Ini keren banget The Jackmania ya, ini salut lah, keren lah, minta diganti loh. Cuma kemarin tuh agak sedikit saya sayangkan sih, teror cornernya masih ada yang katro-katro ya, kita masih ada yang menerornya tuh dengan benda itu paling jelek sekali tuh, ada yang melempar kemarin teman-teman. Itu saya sangat menyayangkan sih ya. Sudah bagus yang di utara dan selatan tuh terornya bagus banget deh, dari suara-suara segala macam. Itu saja sudah ini ya, minta diganti tuh kiper. Cuma kenapa ya harus ada yang melempar, itu yang saya sangat menyayangkan sekali. Semoga yang oknum-oknum itu bisa sadar lah ya, kita ingatkan dia. Jadi kita saling mengingatkan teman-teman kalau di lapangan ya, kalau ada yang mau anarkis, ingatin jangan anarkis, itu tidak bagus dan bisa merusak citra sepak bola kita yang sedang dibangun dengan baik oleh pemerintah kita. Jadi kita ini supporter juga harus bekerja sama teman-teman dengan pemerintah kita. Jadi kita ini sejalan untuk menuju Indonesia maju, seperti itu. Jadi yuk kita support pemerintah kita dengan salah satunya adalah berlaku sportif, menjaga adab kita ya, menjaga sikap, karena di atas ilmu itu kan ada namanya adab ya. Jadi itu adablah yang diutamakan dulu, barulah ilmu teman-teman. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan ya teman-teman, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan akhir kalam saya Berfata Arifin dari langit Stadion JIS Jakarta Utara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.